Assalamualaikum sahabat sniper ngisor. Salam satu hobi, salam satu laras, salam satu mata. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Oh, sakti sahabat, anginnya hilang. Baik sahabat, ini set AC milik teman sih, bukan milik saya. Ini kasusnya angin tidak menyimpan dalam tabung dan tabungnya juga bocor, dengan bukti ketika ditembakkan nggak keluar apa-apa sahabat. Bahkan anginnya sangat-sangat bocor. Klep kompornya asik, tapi kalau ditembakkan nggak ada. Kita cek dulu. Lari ke laras, anginnya lari ke laras. Kedengaran bunyi kayak air yang dipanaskan. Kalau lari ke laras sahabat, maka besar kemungkinan kasusnya itu pada seal aspentil. Kasusnya pada seal aspentil. Maka kita harus bongkar tabungnya. Kenapa ini? Ayo kita bongkar. Kalau sudah seperti ini sahabat, maka kita harus sodok di depan. Ini pekerjaan yang sangat berat jika tabungnya sudah bocor, tidak bisa keluar. Dan satu-satunya ya harus kita buka dari sini. Perjuangan hanya ingin membuka ini sahabat. Seperti itu. Ring tabung. Oke. Pernya nggak sesuai nih sahabat. Per yang digunakan ini nggak sesuai. Per tabungnya. Kita cek dulu. Enggak enak tuh. Selaspennya nah, per bagian belakang dan per bagian depan kemudian dipisah dengan o-ring. Kayak gini. Jadi caranya sahabat, kalau menggunakan o-ring semacam ini ya, ring ke o-ring, menggunakan ring semacam ini bagian tengahnya, yaitu kita harus pasang dulu semuanya. Ini ukurannya kok nggak pas. Oke, semacam ini. Kemudian sahabat, untuk bisa menyambung o-ring ini, maka kita menggunakan alat bantu ya. Ini terus seperti ini. Kemudian ringnya kita pasang seperti ini. Jadi ringnya pas di tengah tetap. Tuh.
baru kita tutup. Tinggal mengganti seal o-ring bagian luar. Untuk membuka seal o-ring sahabat, maka enaknya kita menggunakan jarum pentol ataupun jarum penitik semacam ini. Set, masuk, tarik ke atas, masukkan, tarik, selesai. Ini rusak, ya ganti semua lah. Ini juga sama. Seperti itu. Pakai penitik semacam ini cukup praktis. Ini sahabat sangat sepan. Kita menggunakan seal dengan kode 114, sangat sepan. Enak ya enak, tapi untuk bisa masuk dan untuk bisa aman ke dalam serombong itu agak sulit kalau sangat sepan. Coba saya ganti dulu menggunakan seal yang lebih kecil. Saya cari dulu seal yang lebih kecil. Kita akan coba menggunakan 112. Nah, 112 ya. 112 biasanya untuk OD25. Untuk OD22. Kok selalu salah ngomong sih? Ya. Ini rusak, bocor, buang. Oke. Nah, enak, maksudnya enak tuh, maksudnya enak. Padahal ini tabung OD25, kita harus menggunakan seal punya 112, yaitu punya OD22, kan dikarenakan kipas rombong di sini ini lebih kecil. Menggunakan 113 ini dan juga 114 yang ini ternyata span, terlalu seret, jadi untuk dimasukkan pasti dimakan oleh luka-luka di sini nih, cuakan ini. Oke, kita pasang lagi silakan sebenarnya. Jadi masuk enak. Bocor bang, kita coba nanti. Bocor dibuka lagi. Biasanya enggak sih. Asalkan masih kita masukkannya itu ada perjuangan. Kalau umpamanya dimasukkannya langsung longgar sih masuk dalam, biasanya pasti bocor. Kalau masih ada perjuangan kayak barusan, ketika sudah nyampe di sini sahabat, untuk masukkannya kita menggunakan pengganjal di belakang. Kartu aja. Karena sudah aman. Sealnya sudah lepas dari beberapa lubang. Tambah lagi. Set. Kan? Akhirnya lubang bautnya sudah lurus. Seperti itu. Kita kunci sementara. Kita akan rantap, biar tidak terlalu panjang-panjang videonya, saya akan gabungkan dulu semuanya. Kompas sudah dipasang untuk sementara. Kemudian sebelum kita rakit semuanya sahabat, kita uji coba dulu dengan cara dipompa. Kalau umpamanya nanti gerakan aspentil ini kayak kentut, berarti sudah cukup enak. Nah, kemudian kita coba tutup. Oke. Barusan harus dibongkar lagi sahabat.
ternyata ada sisa angin yang lari ke belakang tabung. Setelah saya cek belakang tabungnya ini dengan aspennya ini terlalu longgar, sudah terlalu longgar. Jadi saat terjadi pembukaan, angin itu bisa bocor ke belakang. Kalau sudah semacam ini sahabat, agak sulit sih untuk mengakalinya, kecuali kecuali tanam o-ring di bagian belakang di sini. Saya cek dulu ketik mundurnya aspentil. Kalau dari lubang di sini, set sampai di sini, mundur aspentil sekitar 1 cm. Oke, sangat dalam kayaknya. Oh, enggak. Ini memang ukuran aspennya nggak sesuai sahabat. Ini agak longgar ya, masuknya ke sini. Sedangkan kalau umpamanya kita balik, maka nggak masuk. Ini nggak masuk kepada tabungnya. Nah, jadi masalahnya di sini agak pelik. Jadi di aspen dan juga ini. Solusinya ya harus ganti, dan sekarang saya tidak ada penggantinya sahabat. Ya sudahlah, kita rakit dulu apa adanya ya. Ternyata muncul kasus baru sahabat pada senapan ini. Kasus barunya itu yaitu saat dipompa masuk, namun saat dibuka pompanya langsung bocor ke laras. Ini bukan kaitannya dengan seal lagi, habis. Ternyata sahabat, setelah saya cek barusan itu, bukan seal aspentil yang bermasalah ternyata. Karena memang bisa saja pada aspentil. Kebanyakan teman-teman kalau umpamanya terjadi kebocoran kepada laras, curiganya ke aspentil. Tapi ternyata setelah saya perhatikan dan diperhatikan dengan seksama dan seadil-adilnya, baik, kasusnya juga pada bagian di sini sahabat, pada plat L dan juga pada pengunci bagian di sini. Oke, saya pasang dulu, bentar. Mantaplah, saya pasang. Plat L ini sahabat diasah sampai tipis. Plat L nya diasah sampai tipis. Kemudian penahan plat L bagian di belakang ini mundur. Ini gang mundur ya, sehingga plat L ini mundur, aspen itu keluar. Tidak bisa ditahan oleh plat L aspennya, sehingga menjadi kebocoran kepada laras. Ini aspennya ini sepertinya harus nutup ke dalam kayak gini, nutup kan, tapi karena plat L nya tipis, tuh ada gangnya itu sangat, plat L nya tipis, kemudian ininya juga mundur, nggak mundur, sehingga menciptakan ya aspen akan ketika dipompa angin masuk akan mundur, akan terbuka transfer angin, ya bocor. Ini kasusnya. Saya akan coba ya cari dulu. Kalau umpamanya ada kita ganti, kalau nggak ada ya sudahlah. Nggak ada sahabat. Yang ada ini plat L nya punya Sub Innova ataupun Sub Tiger.
ukurannya nggak sama, harus dipotong ini, harus dipotong. Kalau nggak dipotong ini mengganjal, nggak nyampe ini, nggak masuk lagi. Jadi ini kasusnya yaitu pada plat L yang bermasalah. Jadi saya harus cari gantinya, nanti saya ganti dulu plat L nya, dan ini harus diganjal biar nggak terlalu mundur. Oke, mungkin itu dulu. Jadi senapan ini adalah senapan yang pernya bukan per tabungnya nggak sesuai, sehingga bisa menciptakan kengobosan. Aspennya juga sudah longgar, di balik juga nggak bisa, harus diamplas juga. Kemudian ini plat L nya dol di beberapa tempat, dol. Kalau harus banyak banyak diganti komponennya. Kalau saya suruh mengganti, kalau umpamanya disuruh beli sahabat senapan kayak gini ini yang bisa digunakan, ya anggaplah 50.000. Saya mau, karena ini milik orang sahabat, bukan milik saya. Ada teman berdealer senapan ngesot yang bawa, disuruh minta perbaiki katanya, kasihan temannya. Ketika dibongkar kayak gini unitnya, banyak komponen yang harus diganti. Seperti ketika kita ketahui dulu lah komponen-komponen yang rusak dan sebagainya. Baik, terima kasih atas kepedulian kalian walaupun hasilnya belum selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.